Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 21. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mata Yu Yunxi dipenuhi dengan air mata. Kami bertemu 3 laba-laba berwajah manusia di jurang api kuno. Mereka dibunuh oleh hewan-hewan itu untuk melindungiku. Sayang, Helian Mengde mengangkat kepalanya dan menghela nafas, dan matanya yang keruh berangsur-angsur menjadi basah. Dia sedih. Karena semua keturunan dinasti Shizu yang memasuki penjara api kuno adalah jenius dari rekan-rekan mereka, tetapi sekarang mereka telah mati. Bagaimana dia tidak menyesalinya? Dia tahu bahwa menemukan harta karun di penjara api kuno tidak dapat dihindari, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu banyak orang telah mati. Kesedihan di hatinya bisa dibayangkan. Hehe, mereka yang mati adalah kekuatan baru dari dinasti Shizusu. Mereka mati dengan baik. Huyanzang tertawa di dalam hatinya, tetapi dia masih terlihat penuh kasih. Saudara Helian, orang mati tidak bisa kembali dari kematian. Helian Mengde tahu bahwa pihak lain tidak tulus, dan dia tahu bahwa pihak lain sangat ingin agar generasi baru pasukan dinasti mati di penjara api kuno, tetapi dia masih memeluk Huyanzang. Fang Zixi, yang duduk di satu sisi, meskipun dia merasa kasihan pada anak-anak berbakat yang meninggal di dinasti leluhur Shizu, adalah hal yang baik untuk berdiri di posisinya. Karena dia tahu bahwa kuil Tianmen adalah yang terlemah dari 3 kekuatan. Jika dia ingin membalikkan keadaan, dia seharusnya tidak hanya memupuk murid dengan masa depan tak terbatas, tetapi juga melemahkan kekuatan generasi baru dari pihak lain. Helian Mengde mengangguk, dia menutup matanya dan mencibir di dalam hatinya, sial. Mengapa dinasti Shizu saya mati begitu banyak orang jenius? Mengapa orang yang meninggal itu bukan kuil Tianmen atau Sekte Elysium? Ketika Helian Mengde berpikir, Fang Zixi memiliki firasat buruk di hatinya. Apakah Tan Yun juga terbunuh? Dia buru-buru melihat murid-murid kuil Tianmen dan bertanya, di mana Tan Yun? Ada 10.000 murid lain di domain bintang-bintang 4 seni. Li Chen, seorang murid dari domain bintang 4 seni, melangkah maju dan bersujud, laporkan kepada kepala istana bahwa Tan Shengzi juga mati di tangan laba-laba. Suara mendesing. Fang Zixi tiba-tiba bangkit dan tubuhnya yang halus bergetar hebat. Apa yang kamu bicarakan? Katakan lagi. Mendengar berita kematian Tan Yun, Fang Zixi memiliki ingatan Tan Yun yang menunjukkan bakat dan pemahamannya di langit berulang kali. Entah bagaimana hatinya sakit. Perasaan ini bukan hanya kemurahan hati pemimpin istana kepada murid-muridnya. Beritahu Tuan Istana bahwa Tan Shengzi sudah mati. Li Chen berkata dengan keras. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana bisa seperti ini? Fang Zixi menutupi dadanya dengan tangan kanannya, dan matanya yang indah perlahan-lahan menjadi basah. Adegan pertemuan pertamanya dengan Tan Yun muncul di benaknya. Setetes air mata jatuh di wajahnya dan hatinya sedih. Kamu mengatakan bahwa jika suatu hari kamu kuat, kamu akan melindungiku. Mengapa kamu menghancurkan kepercayaanku padamu? Kenapa? Melihat adegan air mata Fang Zixi, Yunxi mengerutkan kening dan berbisik ke Tan Yun di menara ruang dan waktu. Tan Yun, ada apa? Apa hubungan antara kamu dan tuan istanamu? Mengapa dia begitu sedih mendengar bahwa kau terbunuh? Di menara, Tan Yun menatap Fang Zixi dengan mata sedih. Ketika Tan Yun bingung, semua murid kuil Tianmen terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemimpin istana akan menangisi Tan Yun. Tidak hanya orang-orang yang tidak dapat mengetahuinya, tetapi bahkan semua anak dari dinasti Shizu pun bingung. Tuan Fang sangat menghargai persahabatan. Istanamu hanyalah kematian seorang murid. Bagaimana kamu bisa begitu sedih? Huyanzang berkata dengan aneh. Fang Zixi menatap Huyanzang dengan dingin. Tan Yun bukan hanya murid pemimpin istana, tapi juga teman pemimpin istana. Dia juga murid paling berbakat dari kuil Tianmen kita sejak dibangun. Tuan Huyan, tolong perhatikan sikapmu. Menghadapi teguran Fang Zixi, Huyanzang tersenyum, pemimpin istana Fang, jangan marah. Pemimpin sekte kita yang terlalu banyak bicara, hahaha. Bersenandung,
Fang Zixi mendengus dingin dan mengabaikan Huyanzang. Wow, Yuner, bagaimana kamu bisa mati? Saat ini, Dao Kun sudah menangis terseduh-seduh, dan air mata berlumpur itu mematahkan batas. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tan Yun meninggal. Dalam hatinya, dia memperlakukan Tan Yun seperti seorang cucu. Saat Dao Kun menangis, tetua suci dari domain bintang manusia dan si Billy dari domain bintang binatang, diam-diam bahagia. Terutama si Billy, dia tertawa dalam hatinya dan berkata, hahaha, bagus, bagus. Tan Yun, bajingan membunuh anakku. Sekarang kamu mati, kamu akhirnya mati. Adik laki-laki ketiga, dia tidak bisa hidup kembali setelah mati. Maafkan aku, suara Daozi benar-benar lemah. Jangan bicara omong kosong. Dao Kun menangis marah dengan air mata merah. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Dao Kun marah, tapi Daozi masih takut, karena dia tahu bahwa tak satu pun dari mereka adalah lawan Dao Kun. Fang Tiancheng dan Fang Tianyu, bukankah pemimpin istana kami memintamu untuk melindungi Tan Yun? Fang Zixi menatap mereka dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu melindungi mereka? Kap, celepuk. Kedua bersaudara itu meminta maaf, dengan cepat bersujud dan dengan menyesal berkata, laporkan kepada kepala istana bahwa para murid tidak baik-baik saja. Kedua bersaudara itu tidak mengatakan bahwa Tan Yun tidak membiarkan dirinya melindunginya. Di dalam hati mereka, karena kepala istana memerintahkannya untuk melindungi dirinya sendiri, akibatnya mereka tidak menerapkannya. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Kamu telah mengecewakan Tuan Istana. Fang Zixi berkata dengan dingin, bangun. Kedua bersaudara itu berdiri di belakang mereka dan menundukkan kepala. Mereka tampak sangat tersesat. Tan Yun menatap wajah mereka, penampilan Dao Kun yang menangis, dan penampilan sedih Fang Zixi. Dia diam-diam berkata, saudara Tiancheng dan Tianyu, ini aku, Tan Yun. Aku minta maaf untukmu. Aku akan menebus kesalahanku secara langsung di masa depan. Dao Kun, kamu ada di hatiku, sama seperti kakekku. Aku akan mengingat kebaikanmu padaku. Pemimpin istana, jangan sedih. Aku belum mati. Aku merasa terhormat mendengarmu mengatakan aku temanmu di depan umum. Maafkan saya, ada terlalu banyak orang di kuil Tianmen yang ingin membunuh saya. Bahkan dengan perlindungan Anda, saya mungkin tidak dapat hidup, jadi saya harus pergi untuk sementara. Ketika Tan Yun berpikir, di pintu masuk penjara api kuno, ruang itu dibalik lagi. Murid, lihat Master Istana. Chang Sun Han berlutut dan bersujud ke Huyanzang di gedung dewa. Tidak ada hadiah. Huyanzang tersenyum, Chang Han, mengapa Tuan kecil dan yang lainnya tidak keluar bersamamu? Kalimat Chang Sun Han berikutnya membuat Huyanzang tetap di tempat. Laporkan kembali ke Patriark. Tuan muda dan saudara laki-laki dan perempuan senior lainnya sudah mati. Chang Sun Han memaksakan beberapa air mata. Suara mendesing. Huyanzang tiba-tiba bangkit dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di depan Chang Sun Han, meraih bahu Chang Sun Han dengan tangan gemetar, meraih Chang Sun Han, dan meraung dengan suara serak, bagaimana mungkin anakku mati? Apakah kamu bajingan mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal? Pemimpin sekte, terisak-isak, murid itu tidak membohongimu. Chang Sun Han berpura-pura menangis dan menangis. Di bawah perlindungan Shen Kuang dan Niu Hongzhang, Tuan muda pergi ke jurang api kuno dan dibunuh oleh laba-laba wajah manusia. Ketika murid itu pergi, Tuan muda itu sudah mati, dan teman para murid juga dihancurkan. Murid itu tidak berbohong padamu. Putri ketujuh dari dinasti Sizu juga mengetahuinya. Huyanzang mengendurkan tangannya tanpa daya, dan berbalik dengan gemetar dan menatap Yu Yunxi. Jejak harapan muncul di air matanya, putri ketujuh. Beritahu Master Sekte bahwa anakku belum mati, oke. Yu Yunxi mengatupkan bibirnya dan berpura-pura sedih. Putramu benar-benar mati. Dia dibakar hidup-hidup oleh laba-laba wajah manusia dan memakannya. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yunxi, Huyanzang merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia mendongak dan mengembuskan seteguk darah. Kesedihan tak berujung menelan sarafnya. Dia merasa hitam di depannya dan hampir jatuh. Setelah Huyanzang menghentikan tubuhnya, dia mengeluarkan 3 suap darah lagi, mendongak dan berteriak, "Ya Tuhan! Benar-benar anak laki-laki. Mengapa kamu membawanya pergi dengan begitu kejam?" Ying Feng, anakku. Petik 2.
Huyanzang menangis begitu keras sehingga dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa putranya meninggal. Tan Yun, bersembunyi di menara ruang dan waktu di Manset Yuyunsi, mengepalkan tinjunya dan menatap Huyanzang dengan mata merah. Dia berduka. Dia sedih dan marah. Dia lebih marah dan ingin bergegas keluar dan memakan dagingnya, menggerogoti tulangnya dan meminum darahnya. Karena Tan Yun tahu bahwa Huyan Yingfeng hanyalah kaki tangan dalam membunuh 10 miliar bawahannya. Pelakunya adalah hal lama Huyanzang. Dia terlahir kembali karena mengorbankan darah 10 miliar bawahannya. Selain itu, Tan Yun memiliki orang lain yang paling ingin dibunuh, yaitu pendeta tinggi dari Sekte Dewa Elysium. Tuan Huyan, saya minta maaf atas perubahannya. Saat ini, Helian Mengde berpura-pura sangat simpatik. Begitu putramu meninggal, Sekte Dewa Elysium tidak akan memiliki penerus di masa depan. Kentut, Huyanzang memelototi Helian Mengde. Pemimpin sekte saya secara alami akan mengambil istri dan selir lain. Sekte Dewa Elysium akan pernah memiliki penerus. Changsun, ayo pergi. Setelah itu, Huyanzang mempersembahkan perahu dewa, membawa Changsun Han, dan dengan cepat menghilang ke langit. Setelah Huyanzang pergi, Helian Mengde melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang isolasi suara untuk menutupi Fang Zixi. Helian Mengde memeluk Fang Zixi dan berkata sambil berpikir, Sekte Dewa Elysium menjadi semakin dominan di benua Dewa Sisu. Ini bukan kabar baik. Huyanzang ambisius. Jika Sekte Dewa Elysium terus meningkatkan kekuatannya dengan begitu cepat atau lambat, baik kuil Tianmen atau dinasti leluhur Sisu akan dianggap sebagai domba gemuk oleh Sekte Dewa Elysium. Kaisar Sisu meminta saya untuk memberitahu pemimpin Istana Fang bahwa jika hari itu tiba, saya harap pemimpin Istana Fang akan mempertimbangkan aliansi antara kedua kekuatan kita. Mendengar pidato itu, Fang Zixi menganggukkan kepalanya. Tuan Istana ini mengerti. Oh, omong-omong, Tuan Istana memiliki permintaan lain. Saya harap pengorbanan besar dapat disampaikan kepada Kaisar Agung Sisu. Helian Mengde memeluk tinjunya dan berkata, tolong bicara, Tuan Fang. Fang Zixi berkata, hanya 30.000 tahun dari makam Tuntian di bawah yurisdiksi dinasti Anda. Tolong tawarkan juga kepada Kaisar Sisu. Bisakah Anda memberi saya beberapa tempat di istana kami untuk memasuki pengalaman itu? Jika Anda membutuhkan persyaratan apapun, jangan ragu untuk menyebutkannya. Setelah mendengar ini, Helian Mengde mengerutkan kening dan berkata, saya kira Kaisar tidak akan menyetujui ini. Lagi pula, tidak pernah ada preseden seperti itu. Tentu saja, tidak ada hal yang mutlak. Mungkin aku akan membuat beberapa kemunduran menuju Kaisar Agung untuk memiliki kesempatan bagi kedua kekuatan kita untuk membentuk aliansi melawan sekte yang tidak manusiawi dari Sekte Dewa Elysium di masa depan. Fang Zixi mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih telah menawarkannya. Tuan Istana sedang menunggu kabar baik. Oke, selamat tinggal. Helian Mengde menawarkan perahu dewa dan membiarkan Yu Yunxi dan yang lainnya naik perahu dewa dan pergi dari ngarai kuno. Fang Zixi menghela nafas, memejamkan mata, berduka untuk Tan Yun sejenak, mengorbankan Senzu, dan terbang keluar dari ngarai kuno bersama Dao Kun, Dao Zi dan Sibili. Beberapa bulan kemudian, Fang Zixi mengendarai Senzu dan membawa orang-orang kembali ke kuil Tianmen. Dao Kun membawa murid dari domain bintang 4 seni dan terbang ke domain bintang 4 seni. Dao Zi membawa murid domain bintang manusia ke wilayah bintang manusia. Sibili dengan senang hati membawa murid wilayah bintang binatang dan pergi ke wilayah bintang binatang. Fang Zixi, sendirian, berdiri di depan gerbang gunung dan melihat ke arah ngarai kuno. Dia sedikit terganggu. 3 hari kemudian, Dao Kun memimpin murid-muridnya ke wilayah bintang 4 seni. Berita kematian Tan Yun menyebar di domain bintang 4 seni, dan ribuan murid semuanya sedih. Dalam hati mereka, jika Tan Yun tidak mati, dia akan menjadi bintang yang bersinar di domain bintang 4 seni di masa depan, yang dapat memimpin domain bintang 4 seni menuju kejayaan. Di Gunung Tansu. Di bagian atas Gunung Tansu, mengenakan rok ungu dan ditutupi dengan benang ungu, Xin Bingxuan berdiri tegak dan anggun, memandang ke depan ke langit, hitung waktunya, dia harus kembali. Memikirkan hal ini, mata indah Xin Bingxuan menunjukkan warna hilang yang kuat. Saya belum pernah melihatnya selama 1000 tahun, dan saya tidak tahu apakah dia telah meningkatkan ranahnya. Saudara perempuan bela diri yang lebih muda.
Pada saat ini, sinar biru jatuh dari langit dan berubah menjadi Miao Qingqing dengan gaun biru di belakang Xin Bingxuan. Xin Bingxuan menoleh ke belakang dan tersenyum, "Kakak perempuan ke-8, mengapa kamu ada di sini?" Miao Qingqing menggigit bibirnya dan melangkah maju untuk berhenti berbicara dengan Xin Bingxuan. "Apa masalahnya?" Xin Bingxuan berkata, "Menelan bukanlah karaktermu. Adik perempuan ke-9, aku punya kabar buruk untukmu." Miao Qingqing berkata, "Jangan terlalu sedih setelah mendengarkan." "Apa beritanya?" Xin Bingxuan mengerutkan kening, dan firasat buruk datang, "Tidak mungkin. Apa yang terjadi pada Tan Yun?" "Iya." Ketika Miao Qingqing mengangguk, hati Xin Bingxuan tenggelam. Dia mengulurkan sepasang tangan batu giok, meraih bahu Miao Qingqing dan mendesak, "Ada apa dengan dia? Katakan padaku dengan cepat." "Saudara perempuan bela diri yang lebih muda, Tan Yun." Miao Qingqing menghela nafas. Tan Yun dibunuh oleh laba-laba berwajah manusia ketika dia sedang mencari harta karun di jurang api kuno. Ledakan. Berita kematian Tan Yun bagai petir bagi Xin Bingxuan. Tubuh halusnya sering bergetar dan hatinya seperti pisau. Dalam sekejap, air mata pecah dan jatuh. Melalui cadar ungu tipisnya, wajahnya yang tiada taraf menjadi pucat. Pucat dan tidak berdarah. Tubuhnya yang halus bergetar sepanjang waktu, dan air matanya terus menetes. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi napasnya semakin cepat dan semakin cepat. "Saudari junior 9, jangan membuatku takut." Miao Qingqing menangis dengan cemas. "Junior 9, jika kamu tahu kamu sedih, kamu akan menangis. Jangan lakukan itu. Adik 9, cepat menangis." Tanpa menunggu kata-kata Miao Qingqing, setetes darah keluar dari hidung Xin Bingxuan. Kemudian, seteguk darah merah keunguan menyembur keluar dan membasahi cadarnya. Saat Miao Qingqing baru saja tenang, Xin Bingxuan yang sudah lama terdiam, tiba-tiba memeluknya erat-erat. Suara tangisan yang memilukan menggerakkan orang dan membuat orang sedih dari hati. Kakak perempuan ke-8, tahukah kamu? Aku mencintainya. Aku mencintainya. Wow, aku jatuh cinta-cinta dengannya 90.000 tahun yang lalu. Aku membenci diriku sendiri. Kenapa aku tidak memberitahunya? Kakak perempuan ke-8, aku benar-benar sedih. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan dia, aku. Sebelum menangis, Xin Bingxuan mengeluarkan seteguk darah lagi dan pingsan di pelukan Miao Qingqing. "Adik perempuan ke-9, jangan membuatku takut." Miao Qingqing buru-buru membaringkan Xin Bingxuan dengan lembut di atas rerumputan yang subur. Meskipun Xin Bingxuan tidak sadarkan diri, air matanya tidak pernah berhenti. Setelah sekian lama, Xin Bingxuan perlahan membuka matanya yang merah dan bengkak. Matanya menjadi kosong. Itu semacam keputusasaan.